Duh, Wece, lu tahu nggak sih ada Lekong mau nyalon gubernur? Katanya sih belum cukup umur, tapi diusahain loh bisa pas gitu. Eke jadi apa ya? Eke jadi penasaran deh. Abis ya Wece katanya ya. Masa bisa pas? Belum umur 30. Nanti pas dilantik pas 30. Kok bisa gitu ya? Eke jadi iri sebagai anak muda, Bo. Terus nih ya, denger ya. Yang satu diusahain pamannya, yang satu diusahain bapaknya. Aduh, ini ibu kota mau dibawa kemana ya? Eke jadi bete deh, Bo. Tapi nggak apa-apa, Bo. Yang penting kita tahu sebagai orang Jakarta yang mana yang baik, yang mana enggak. Oke deh, Wece. Salam NKRI. Salam MA ubah NKRI. batas usia kepala daerah. Jokowi tanya MA atau yang gugat. Wow, Pak Jokowi ternyata lagi produksi film drama Korea yang kedua ya Pak ya, dengan judul Maling Teriak Maling. Waduh, tuh judul TOP-BGTB banget Pak, karena sesuai dengan karakteristik Anda, maling teriak maling. Kenapa saya katakan judulnya Maling Teriak Maling? Karena gini ya Pak ya, waktu masalah MK pun Anda jawabnya saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Silakan tanyakan ke yang menggugat, silakan tanyakan langsung ke Mahkamah Konstitusinya. Itu kan jawaban Anda. Dan sekarang pun Anda di MA pun jawabannya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, pada pemilu 2024 kemarin saat Pilpres, Anda justru gitu ya memberikan karpet merah kepada anak Anda Gibran Rakabuming untuk maju menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan Anda sampai melakukan cawe-cawe. Lalu Anda mengatakan Anda tidak tahu apa-apa. Bullshit semua itu Pak Jokowi, benar-benar bullshit buat saya ya. Jika memang benar Anda secara logika goblok ya Pak Jokowi saya katakan. Jika memang benar Anda tidak mengetahui masalah MK ya, yang karena yang sudah terjadi. Seharusnya Anda sebagai kepala negara itu pertama Anda mengingatkan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Anda mengingatkan KPU, Bawaslu dan semua yang terkait pada saat pemilu. Yang kedua, Anda pun mengingatkan anak kesayangan Anda si Gibran Rakabuming dan melarang anak Anda untuk tidak maju di Pilpres kemarin ya. Anda bisa ingatkan, jangan ya Gibran anakku sayang si tukang martabak, itu melanggar konstitusi, menodai marwah demokrasi. Kan bisa Anda jelaskan kepada anak Anda. Tapi pada kenyataannya apa? Anda justru memberikan karpet merah, memuluskan langkah anak Anda. Dan saat ini pun hal yang sama Anda lakukan di pilkada. Anda mau ngomong lagi Anda tidak tahu apa-apa. Anda benar-benar ya, tampang penipu rakyatnya itu benar-benar ya gitu. Pecundang itu benar-benar ya Pak Jokowi, memalukan banget ya. Anda ini seorang pemimpin, tapi karakter Anda tidak mencerminkan sama sekali bahwa Anda adalah seorang pemimpin, tapi mencerminkan bahwa Anda adalah seorang pecundang yang haus akan kekuasaan dan nikmat dunia. Anda sangat jelas dan terang-terangan sudah melakukan nepotisme di bangsa ini. Segila-gilanya Soeharto aja nggak sampai seperti ini Pak Jokowi ya. Jadi sekarang saran saya ya Pak Jokowi ya, nanti untuk calon RT juga itu dirubah undang-undangnya minimal 5 tahun. Ya kali aja cucu Anda si Jan Etes mau maju jadi calon ketua RT di kampung saya. Tanggung Pak Jokowi gitu ya. Iya dong, betapa serakahnya seorang Jokowi gitu ya. Pertama, dengan memberikan tokoh nasional kepada anak, istri, menantu, sekalian cucunya tuh si Jan Etes, ya dong. Lalu memberikan karpet merah kepada anak, menantu, dan saat ini anak bungsunya. Ya. Terus kalau ada yang mengatakan kehadiran Gibran dan Kaesang adalah cerminan generasi muda, iya itu benar sekali ya. Kehadiran Gibran dan Kaesang mencerminkan generasi muda yang cacat moral, cacat mental, cacat hukum, cacat etika, yang tidak memiliki adab. Itu yang saya katakan ya. Kehadiran Gibran dan Kaesang merubah mindset generasi muda bahwa semua bisa dicapai dengan mudah jika menjadi anak seorang presiden. Sementara untuk rakyat biasa jangan pernah bermimpi untuk menjadi presiden. Untuk rakyat biasa jangan pernah bermimpi untuk bisa memiliki kekuasaan. Itu yang terjadi di negeri ini. Indonesia tidak baik-baik saja saat ini. Dan ini yang terjadi adalah rentetan dari pemilu Pilpres 2024 kemarin dan akan terus berlanjut di pilkada nanti. Keras. Pertanyaan saya kepada Anda Pak Jokowi, ya, ketika Anda
memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming dan sekarang kepada Kaesang, apa prestasi anak Anda selama ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Kaesang? Apa yang sudah dilakukan oleh Gibran? Dia pernah jadi wali kota Solo. Hah? Gibran menjadi wali kota Solo bisa melakukan ini, itu, karena semua yang ada di sekitar, ya, itu takut. Karena dia anak seorang presiden. Jadi Gibran menggunakan fasilitas nama besar bapaknya untuk menjadi seorang wali kota. Itu bukan sebuah prestasi Pak Jokowi. Apa yang sudah Gibran dan Kaesang berikan untuk bangsa ini? Kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Gibran dan Kaesang untuk bangsa ini? Hah? Hanya anak kecil, buah karbitan yang dipaksa matang belum pada waktunya. Ya, itu yang Anda lakukan. Ya. Anda benar-benar sudah sangat-sangat keterlaluan dan benar-benar memalukan Pak Jokowi, ya. Terus untuk rakyat Indonesia, dengan adanya semua ini, skenario yang dilakukan oleh Jokowi secara TSM, masih mau pilkada mendukung Kaesang? Masih mau? Hah? Apa? Kaesang tuh nggak lebih hanya bisa gini nih, politik santuy gitu ya, politik riang gembira, gitu kan? Cuma bisa gitu sambil megang fotonya, apa, boneka teddy bear gitu ya. Seorang pemimpin, kita mencari seorang pemimpin, ya, bukan pelawak. Pak Jokowi, mendingan saran saya, Anda suruh tuh anak Anda si Kaesang, si Gibran jadi pelawak aja, gabung di Sri Mulat. Kira-kira Sri Mulat mau gak ya nerima Kaesang sama Gibran? Gitu ya, bukan menjadi pemimpin di negeri ini yang cuma bisa foto sambil megang monyet, megang kepala garuk-garuk gitu ya. Memalukan banget sih anak-anak Anda itu, benar-benar ya, krisis moral, krisis etika buat saya. Salam NKRI. Wow, duet ponakan dan anak. Yang satu bela ponakan, yang satu bela anak. Kayak habis aja orang pinter di kota ini. Jakarta nih Bung, pemilih cerdas. Jangan disamain sama Pilpres. Kalau Pilpres mah banyak yang ketipu. Yang di pojok-pojok sono, yang di daerah-daerah Kismin. Jakarta kotanya orang-orang yang pemikiran di atas rata-rata, oke? Ya enggak? Orang kampung lo boleh bohongin. Nah, kalau orang kota makannya beras literan yang 12.000. Ya, jadi otaknya agak cerdas, oke? Sebel. Yap, itulah komentar-komentar lucu dari Bang Coki dan juga komentar yang menohok dari Mbak Nopi terkait dengan keputusan Mahkamah Agung yang kita tahu sendiri bahwa lagi dan lagi apa yang menjadi keputusan ini menjadi kontroversial bagi rakyat Indonesia, bagi para netizen. Saya kira apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung ini mendapatkan sebuah bisikan dari Pak Jokowi, sehingga lagi dan lagi apa yang terjadi di pemilu kemarin, yaitu pemilihan Presiden Republik Indonesia yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, sama skenario yang diterapkan oleh Pak Jokowi di Pilgub DKI kali ini, di mana lagi dan lagi Kaesang dipaksakan untuk bagaimana agar bisa lolos untuk menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dengan sindiran-sindiran lucu dari Bang Coki ini, saya kira tidak hanya mampu menghibur kita, tapi juga menyadarkan kita sebagai rakyat harus sadar, harus melek. Dengan politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi ini sangat keterlaluan dan sangat berbahaya. Dan juga sindiran yang begitu menohok dari Mbak Nopi, saya kira wanita ini sangat berani dan bahkan mengatakan Pak Jokowi dan anak-anaknya itu tidak mempunyai rasa malu sama sekali, cacat moral, cacat etika. Dan wajar saja jika Mbak Nopi mengatakan hal demikian. Kenapa? Karena kita lihat sendiri bagaimana sikap Pak Jokowi yang terlihat begitu polos, tetapi pada kenyataannya apa yang dia lakukan di negeri ini sangat menyengsarakan rakyat Indonesia dan juga merubah aturan-aturan yang ada demi meloloskan anaknya untuk menjadi penguasa di negeri ini.
dan bahkan tingkat pilkada pun beliau mengobrak-abrik Mahkamah Agung bagaimana agar bisa meloloskan anak bungsunya, yaitu Kaisang. Baiklah sahabat-sahabat, semoga rakyat DKI bisa melihat video ini agar bisa sadar, yang selalu menyanjung-nyanjung Pak Jokowi dan juga anaknya agar bisa segera sadar ketika melihat video ini bahwa saat ini kita dipermainkan oleh yang namanya Jokowi. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.